30 quotes dari Ustazah Halimah Al-Aidrus. Selalu ada secercah cahaya dalam gelap pekat sekalipun. Selalu ada yang patut disyukuri meski berat keadaan dijalani. Semua tergantung dari kemampuanmu memandang sisi terang kehidupan. Jadilah hamba Allah yang pandai bersyukur. Cahayanya terang benderang. Bersamanya, aku tak takut dilanda gulita, disesatkan malam, atau disengsarakan kegelapan. Kalau semua inginmu terpenuhi, bagaimana kamu belajar pengendalian diri? Kalau semua yang kamu hindari tak terjadi, dari mana kamu belajar sabar? Kalau hanya ada terang dalam hari-harimu, di mana kamu belajar merengkuh dan menikmati kegelapan? Semua ada untuk fungsi masing-masing, belajarlah terus untuk memaknai. Untukmu yang tengah patah, bangkitlah. Allah Sang Pengasih lagi penyayang, menantimu kembali melangkah. Manusia di dunia ibarat tamu, dan harta mereka hanyalah pinjaman. Sebagai tamu, ia akan kembali pulang, dan pinjamannya harus dikembalikan. Jadilah tamu yang baik, hingga pemilik rumah memuliakanmu. Terima kasih, Guru, kau ajar aku berlari, dan membiarkanku sesekali terjatuh. Lalu kau basuh lukaku, dan menyuruhku bangkit kembali. Jatuh cinta mengajarkanmu bahwa hatimu bisa mencintai sedalam itu. Sementara patah hati mengajarkanmu bahwa cinta sejati bukan untuk manusia biasa. Tak mengapa berpenat-penat di dunia, jika itu membuatmu beristirahat nikmati kelak di akhirat. Tak mengapa berpahit-pahit di dunia, jika dapat membuatmu merasakan hidup yang manis kelak di surga. Tak mengapa lelah kawan, asal kau tahu untuk apa. Mendekatlah padanya, sebab dialah sang cahaya. Karena kedekatanmu padanya akan berbuah terang, dan jauhmu darinya akan membuatmu dalam kegelapan. Hidup tak pernah ideal untuk siapapun, semua orang diuji dengan takaran masing-masing. Yang paling beruntung adalah mereka yang dapat menerima setiap takdir Allah dengan lapang dada, dan bersyukur kepadanya karena yakin bahwa apapun yang Dia tetapkan adalah yang terbaik. Adakah cinta di hatimu kepadanya? Cinta padanya berbuah taat, cinta kepadanya berbuah rahmat Allah, cinta padanya berbuah kebersamaan kelak di akhirat. Tak harus menyenangkan semua orang, cukup dengan tidak menyakiti siapapun. Tak harus selalu bahagia, cukup dengan berusaha menerima keadaan dengan sepenuh rela. Kecewa itu biasa, sedih itu lumrah, marah itu niscaya. Tugas kita menerima semua rasa, dan tetap di jalan yang semestinya. Saat hatiku merasa sedih, sepi, dan langit hariku kelabu, aku akan duduk menghadap kiblat, membiarkan pikiranku mengingat Dia yang tak pernah meninggalkanku. Mengingat kasih-Nya yang tak terperi, rahmat-Nya yang lebih luas dari samudera, kemudian lisanku mulai berbisik lirih, Allah, 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 padamu aku malu dan rindu. Kawan, hidup tak selalu tentang tawa, tapi juga tak melulu air mata. Hidup tak harus selalu bangga, terkadang datang kecewa. Hidup tak mesti terus bahagia, kesedihan, ketakutan, dan kesepian pasti akan mewarnai hari-hari kita. Tak mengapa, sebab hidup bukan tentang dunia, ia hanyalah jembatan menuju tempat sesungguhnya. Semoga surga jadi tempat kembali kita di sana. Jangan mengandalkan dunia, sesaat kau dipuja, sesaat kau dihina. Sesaat sehat, sesaat sakit, sesaat punya segala, esok bisa saja tak mampu apa-apa. Andalkan Allah, Dia pemilik segala, saat Dia ridha padamu, dikenalkannya engkau kepada cintanya. Menjadikanmu tak peduli apapun yang terjadi, hatimu bahagia di sisinya. Allah menginginkanmu sukses di masa mendatang, maka Dia mendatangkan segala rintangan untuk kau lalui, peluh dan air mata untuk kau jalani. Sehingga, saat kau telah tiba di puncak, kau bersyukur dan paham bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, dan tak ada puncak kecuali bagi yang mau mendaki. Sebaik apapun dirimu, pasti ada saja yang tidak suka. Dan seburuk apapun dirimu, pasti tetap ada yang sayang. Masalahnya ada pada dirimu sendiri,
ingin dikenang sebagai orang yang bagaimana ketika sudah tak lagi ada di dunia ini, dan ingin dikumpulkan bersama siapa kelak di akhirat nanti. Selalu ada cara selamat menghadapi berbagai keadaan yang datang dalam kehidupan. Intinya bersabar dan mampu mengendalikan diri. Mari terus belajar. Entah perjalananmu jauh atau dekat, jangan mau terus-terusan dalam jalan yang sesat. Entah kisah hidupmu panjang atau singkat, jangan mau terus-terusan dalam kesalahan. Benahi dan luruskan. Tak perlu bertanya, mengapa. Kamu hanya perlu melakukan yang terbaik menghadapi semua. Bahagia itu bukan tawa tergelak atau senyum sumringah tanpa jeda. Jika begitu, tak ada siapapun meraihnya. Bahagia itu bersama naik turunnya keadaan, tetap paham bahwa pemilik kendali hanya Allah semata, dan apapun yang terjadi adalah hal terbaik yang Allah beri. Aku tahu, kamu pernah terjatuh bahkan terpuruk, kamu pernah mengalami hari buruk, kamu pernah kecewa hingga batinmu terluka, tapi fakta bahwa hari ini kamu berdiri tegak, tanpa kurang suatu apapun adalah bukti bahwa Allah menjaga, mendekap, dan menyayangimu selalu. Cara terbaik mengelola emosi adalah dengan mengingat bahwa semua manusia adalah hamba Allah, dan ucapan mereka bisa jadi adalah pesan-pesan cinta dari Allah untuk perbaikan kehidupan kita. Selalu ada masa terang setelah gelap, selama jalan takwa kita tempuh. Ada yang cepat, ada yang lambat, tak masalah, asalkan tidak diam di tempat. Sebab perjalanan masih panjang. Selagi tetap berjalan, suatu hari kamu akan sampai tujuan. Bagaimana jika kau ganti maumu dengan ridhonya, kau ubah rencanamu dengan pasrah pada kehendaknya. Sebab apa yang kau inginkan, belum tentu tepat untukmu. Sedangkan semua kehendaknya adalah yang terbaik bagi kita hambanya. Tentang yang sudah berlalu, cukuplah itu sebatas kenangan. Manisnya, tanam di ingatan hingga membahagiakan. Sedihnya, kuburkan hingga menyebutkan. Tentang yang akan datang, itu masih sekedar impian, belum terjamah apalagi tergapai. Jangan kau risaukan hingga mengekang, sampai membuatmu tak bisa mensyukuri masa sekarang. Tetaplah berdoa, dan mintalah ridhonya, sang pengendali segala urusan. Sebab jika dia ridho padamu, dicukupkan dirimu, dan diberinya maumu meski apa yang kau minta tampak mustahil. Jangan sedih, jika apa yang kamu mau tak diberi. Bisa jadi karena Allah tahu, kamu sebenarnya tidak perlu. Jangan kau kira rejeki sekedar harta belaka. Kesehatan badan, ketenangan hati, jernihnya pikiran, keluarga saling sayang, sahabat yang dapat menerima kekurangan, saudara seiman yang tulus mendoakan, guru yang dapat membimbing perjalanan, adalah rezeki berharga yang dikaruniakan Allah kepada seorang hamba. Syukuri dan ucapkan Alhamdulillah.